Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini untuk kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terangi hati pikiran kami untuk kami dapat mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini dari Yakobus pasal 5 ayat 1-6. Kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Berlaku Adil. Kita baca ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan yang telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Allah menjadikan manusia menurut gambarnya. Maka Allah memberikan tugas yang mulia kepada manusia dalam menjalani kehidupan, yakni berlaku adil dan mencintai kesetiaan, dan hidup dalam kerendahan hati. Dan 3 hal ini dituntut Allah dari manusia. Melihat dari perjalanan kehidupan manusia, saat terkadang ketiga hal ini menjadi sikap yang selalu diabaikan. Akibat dari kehilangan keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati dalam diri manusia, dan semua tampak dalam perbuatan manusia setiap hari. Tanpa keadilan dan kebenaran, tidak mungkin terwujud hidup yang baik. Dalam konteks kehidupan bernegara, jika ketidakadilan dan kebohongan merajalela, maka hanya soal waktu negara itu akan hancur. Pun demikian dalam kehidupan bermasyarakat, jika ketidakadilan dan kebohongan hadir, maka akan mendatangkan kehancuran. Dengan demikian penting sekali untuk hidup benar dan bersikap adil dan mengasihi sesama kita, dan perlu dilakukan dengan penuh kasih. Saudara yang terkasih, dalam hal inilah Yakobus memperingatkan orang kaya bukan karena kekayaannya, melainkan karena mereka tidak mengelola kekayaannya dengan benar dan berlaku jahat. Peringatannya adalah seruan dari ketidakadilan sosial saat itu. Mereka berteriak keras karena menahan upah buruh kecil, sama saja dengan membunuh mereka dan keluarganya pelan-pelan dalam ayat 6. Orang-orang miskin yang ditindas oleh orang-orang kaya bahkan dibawa ke pengadilan dan dihukum. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Sementara itu, si kaya berfoya-foya dalam kekayaannya yang justru segera akan menjadi karat dan dimakan ngengat. Yakobus menyerukan bahwa Allah tidak akan tinggal diam melihat kesengsaraan umatnya. Setiap orang punya hak untuk diperlakukan dengan baik dan adil, menghargai dan mengasihi setiap orang, khususnya mereka yang tertindas, adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita pakai dan kelola apa yang sudah Allah percayakan kepada kita dan hidup bersikap adil kepada orang di sekitar kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang sudah sampai kepada kami pada hari ini. Biarlah kami juga melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami dalam kegiatan kami sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.